Siapa yang berniat melakukan suatu perbuatan dengan niat jazimah, sudah bertekad, kemudian dia melakukan usaha yang bisa dia lakukan, ya, maka dia sudah dicatat sebagai pelaku perbuatan tersebut. Dia sudah dicatat sebagai pelaku perbuatan tersebut meskipun tidak berhasil. Yaitu tekad disertai dengan fi'lul maqdur, apa yang bisa dia lakukan. Contoh seperti seorang tadi, dia ingin bunuh kawannya, dan dia sudah berusaha, buktinya dia bawa pedang. Dan dia menuju ingin bunuh. Ternyata dia tidak berhasil membunuh. Akhirnya dia terbunuh. Meskipun dia terbunuh, tidak berhasil membunuh, hukumnya sama seperti dia membunuh. Kenapa? Karena dia sudah tekad kuat dan dia sudah melakukan apa? Perbuatan yang dia mampu. Ini contoh bahwasanya seorang sudah al-hirs 'alaiha, sudah semangat melakukan maksiat, yaitu membunuh saudaranya namun tidak berhasil, maka dosanya seperti dia berhasil membunuh orang tersebut. Maka kita kiaskan kepada segala semangat untuk maksiat. Seperti contoh seorang misalnya ingin curi kedondong, ya. Kemudian dia sudah naik di pohon orang. Sudah usaha belum? Sudah usaha. Sudah bertekad belum? Sudah. Buktinya sudah naik. Sudah sampai di atas kedondong, ketahuan sama pemilik kedondong. Ngapain kamu cari layangan? Buat apa cari layangan? Buat rujak, ya udah. Misalnya. Jadi tetap dicatat sebagai pencuri kedondong meskipun tidak berhasil. Seorang yang misalnya mau mencuri, kemudian dia bawa tangga taruh di dinding, kemudian dia naik, baru mau muncul, tahu-tahu ada pemilik rumah di bawah. Ngapain kamu? Ya udah, nggak apa-apa, mau lihat-lihat aja. Nah, ini tetap apa? Dicatat sebagai pencuri meskipun tidak berhasil. Kenapa? Karena sudah terkumpul pada dia dua syarat, yaitu iradah jazimah, yaitu keinginan yang kuat atau al-azm, tekad. Yang kedua fi'lul maqdur, kata Ibnu Taimiyah. Fi'lul maqdur itu yang melakukan apa yang bisa dia lakukan. Dia sudah optimal berusaha tapi mentok di situ. Mentok di situ. Sama seperti seorang misalnya dia main medsos atau buka internet, kemudian dia buka situs-situs yang terlarang, ternyata terblokir semuanya tercatat karena dia sudah berusaha. Dia sudah pasang VPN, ternyata gagal, maka ternyata kuotanya habis. Dia sudah melakukan usaha enggak? Sudah, tetap tercatat seakan-akan dia berhasil, ya. Maka semua perbuatan maksiat yang disertai usaha maka dicatat sebagai dosa melakukan maksiat tersebut meskipun tidak berhasil, ya.